Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Hidayat Haq dengan NIM 210231100184 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas offline Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Donosoyo Madura. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan perspektif pemikiran ekonomi antara Adam Smith dengan Karl Marx. Topik pembahasan yang pertama, konsep pemikiran ekonomi aliran klasik dan aliran sosialisme. Yang kedua, konsep pemikiran ekonomi Adam Smith dan Karl Marx. Yang ketiga, perbedaan dan persamaan dari pemikiran ekonomi Adam Smith dan Karl Marx. Yang keempat, kesimpulan. Konsep pemikiran ekonomi aliran klasik. Munculnya mazhab klasik ini berkisar pada tahun 1780 sampai 1850 yang dianggap sebagai suatu dasar lahirnya ekonomi kapitalis. Pada pemikiran ekonomi aliran klasik ini dasarnya memperbolehkan adanya suatu kebebasan alamiah, freedom atau liberalisme, kepentingan diri, self-interest, serta adanya persaingan competition. Filsafat dari kaum klasik mendasarkan diri dalam segala tindakan yang dianggap rasional. Salah satu tokoh utama dari pemikiran ekonomi aliran klasik yaitu Adam Smith. Politik laissez-faire merupakan suatu politik ekonomi yang digunakan oleh kaum klasik. Ruang lingkup dari pemikiran ekonomi klasik ini meliputi berbagai hal seperti kematian alamiah, pandangan pesimistik, individu, serta negara. Tokoh pemikir atau penggagas dari pemikiran ekonomi aliran klasik ini yaitu Adam Smith, Jeremy Bentham, Thomas Herbert Malthus, Jean-Baptiste Say, Robert Owen, David Ricardo, Anthony Augustine, dan John Stuart Mill. Konsep pemikiran ekonomi aliran sosialisme. Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pemikir pertama yang mungkin dapat dijuluki sosialis adalah Francois Noël Babeuf, yang pemikirannya muncul selama revolusi Prancis. Para pemikir sosialis setelah Babeuf ini ternyata lebih moderat dan mereka biasanya dijuluki kaum utopian sosialis. Bahwa pada tahun 1840 istilah komunisme muncul untuk menyebut sayap kiri yang militan dari paham sosialisme. Para ahli sepakat bahwa gerakan sosialisme tersusun dalam rangka teori yang sistematis setelah tahun 1825. Dan dalam perkembangannya bermuncullah berbagai varian pemikiran dari ideologi sosialisme ini seperti sosialis utopis, sosialis demokrat, komunisme, anarkisme, sindikalisme, sosialisme marxis, dan sosialis ilmiah. Konsep pemikiran ekonomi aliran klasik dalam pandangan Adam Smith. Smith sangat mendukung seminimal mungkin campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Perlu adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Smith mendukung perdagangan bebas internasional antar negara. Smith menolak kekuatan monopoli yang akan merusak pasar, menetapkan sistem pajak untuk membiayai pengeluaran publik, perlunya akumulasi kapital dengan melakukan penghematan dan investasi modal sebagai kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk akan meningkat seiring dengan tingkat upah yang lebih tinggi dari tingkat upah subsisten. Kontribusi pemikiran ekonomi aliran sosialisme dalam pandangan Karl Marx. Model eksploitasi kapitalisme ala Marx. Sistem ini dimasukkan untuk menunjukkan secara ilmiah bahwa sistem kapitalisme mengandung cacat fatal. Teori nilai kerja. Marx merasa bahwa sistem pekerjaan cocok untuk model eksploitasi. Teori surplus. Marx berpendapat bahwa profit dan eksploitasi dapat dinaikkan dengan memperjuangkan hari kerja dan mempekerjakan perempuan dan anak-anak dengan upah yang lebih rendah ketimbang lelaki dewasa. Kemudian mesin dan kemajuan teknologi menurut Marx hanya menguntungkan kapitalis bukan tenaga kerjanya atau buruhnya. Menurutnya profit dan akumulasi kapital. Marx cenderung memandang mesin dan teknologi secara negatif. Sosialisme revolusioner. Meskipun konsep sosialisme Marx dianggap sebagai suatu yang tak terelakkan, Marx merasa bahwa untuk mencapainya diperlukan revolusi.
Perbedaan dan persamaan pemikiran ekonomi klasik Adam Smith dengan ekonomi sosialisme Karl Marx. Perbedaan: sistem filsafat yang digunakan Adam Smith masih berlindung atas nama Tuhan dalam karyanya yang berjudul Theory of Moral Sentiment dan Astronomy, sedangkan Karl Marx mengembangkan filsafat dari Hegel dan Feuerbach mengenai hubungan antara kondisi material dengan struktur sosial selanjutnya akan mempengaruhi atau menemukan pemikiran manusia yang ada di dalamnya. Adam Smith fokus mengembangkan konsep invisible hand, sedangkan Karl Marx mengeluarkan teori tenaga kerja yang telah dikembangkan menjadi teori nilai kerja atau nilai lebih. Adam Smith mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter terhadap masyarakat maupun negara, sedangkan Karl Marx mendeklarasikan rencana revolusinya untuk mencapai konsep sosialisme. Persamaan: adanya hubungan bahwa pemikiran manusia itu harus bersifat realistis atau rasional, bahwa untuk menaikkan tingkat produksi dan penghasilan ada pada tenaga kerja yang dikorbankan, baik itu pada sektor produksi barang dan jasa atau modal, serta sama-sama menggunakan sistem kapitalisme, mendukung penggunaan sistem pajak. Kesimpulan: sehingga inti dari kedua pemikiran yang dijelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa para pemikir ekonomi ini menginginkan adanya suatu kesejahteraan, baik itu dalam ruang lingkup individu, kelompok, masyarakat, negara, dan bangsa dalam sistem perekonomiannya. Akan tetapi, gagasan maupun kebijakan yang diterapkan pada saat itu tidak dapat dinikmati oleh keseluruhan masyarakat, hanya beberapa bagian saja, sehingga mendapatkan suatu pertentangan serta dijadikan pembahasan dalam aliran ekonomi selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dari pemikir ekonomi sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya perkataan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.